Mantan mertua jahat pamer menantu barunya, seorang dokter. Ia tak tahu, Nadia, menantu yang dulu dibuang, kini adalah pemilik rumah sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Nadia. Aku bukan berasal dari keluarga kaya raya, hanya keluarga sederhana yang mengutamakan pendidikan dan adab. Pertemuanku dengan Arif bagai dongeng yang jadi nyata. Dia adalah putra sematawayang dari pengusaha terpandang di kota kami, sementara aku hanyalah seorang mahasiswi biasa yang membiayai kuliahku sendiri dengan bekerja paruh waktu. Perbedaan kasta itu nyata, dan aku merasakannya sejak awal. Arif, dengan segala pesonanya, berhasil meyakinkan aku dan orang tuaku. Dia menunjukkan bahwa cinta kami lebih penting daripada perbedaan status sosial. Setelah setahun berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Kami mengadakan pernikahan sederhana, sesuai dengan keinginanku. Namun, Ibu Ratna, calon mertuaku, sudah menunjukkan gelagat tidak suka sejak pertama kali kami bertemu. Matanya selalu menatapku penuh penilaian, seolah aku adalah barang cacat yang tidak pantas bersanding dengan putranya. Nadia, kamu yakin bisa mengurus Arif? Dia butuh istri yang tahu pergaulan, yang bisa mengangkat nama keluarga, kata Ibu Ratna di sebuah pertemuan keluarga yang terasa mencekam. Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab sekenanya, "Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha yang terbaik." Kata-kataku tidak mempan. Ekspresi Ibu Ratna tetap datar, bahkan terkesan mengejek. Setelah menikah, kehidupan rumah tanggaku tidak seindah yang kubayangkan. Arif memang baik, tapi dia sangat takut pada ibunya. Setiap kali ada masalah, Ibu Ratna selalu datang dan ikut campur. Dia akan mengkritik caraku memasak, caraku berpakaian, bahkan cara aku berinteraksi dengan teman-teman Arif. Aku berusaha sabar, menganggap ini bagian dari penyesuaian diri. Namun, lama-kelamaan, batinku lelah. Puncaknya adalah ketika aku tidak kunjung hamil. Ibu Ratna menjadikan hal ini sebagai alasan utama untuk menghancurkan rumah tanggaku. Tanpa sepengetahuan Arif, dia membawaku ke berbagai dokter, seolah aku adalah satu-satunya pihak yang bermasalah. Setiap hasil tes yang menyatakan aku sehat, dia akan mencibir, "Pasti ada yang tidak beres. Wanita mandul tidak akan mungkin bisa melahirkan." Pernah suatu hari, Ibu Ratna datang ke rumah kami saat aku sedang sakit. Aku demam tinggi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Alih-alih merawatku, dia malah menyuruhku membuatkan teh untuknya. Seorang istri tidak boleh malas. Walau sakit, suami harus tetap terurus. "Jangan manja," katanya dengan nada sinis. Aku menuruti permintaannya, walau langkahku gontai dan kepalaku pusing. Arif, suamiku, tidak pernah berani membela. Dia selalu menunduk saat ibunya melancarkan serangan verbal padaku. "Maafkan ibu ya, Nat, dia hanya ingin yang terbaik untuk kita," bisiknya suatu malam. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tahu Arif mencintaiku, tapi cintanya tidak cukup kuat untuk melindungiku dari cengkeraman ibunya. Suatu hari, Ibu Ratna datang membawa seorang wanita cantik yang bekerja sebagai dokter. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai kenalan lamanya. Di hadapanku, Ibu Ratna memuji-muji wanita itu setinggi langit. "Dia seorang dokter, Arif. Pintar dan dari keluarga terpandang. Cocok sekali mendampingi kamu," katanya. Hatiku hancur, namun aku tetap mencoba bersikap tenang. "Bu, aku sudah punya Nadia," jawab Arif, lirih. Tapi Ibu Ratna tidak menyerah. "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Nak, lihat Nadia, sudah setahun menikah belum juga memberimu keturunan. Kamu mau marga kita punah." Tuduhan itu, meskipun tidak benar, menusuk hatiku.
Aku tahu dia sudah merencanakan semua ini. Akhirnya, kesabaranku habis. Arif, jika kamu tidak bisa melindungiku, biarkan aku pergi, kataku pada suamiku. Dia terdiam. Air mataku tidak bisa lagi kubendung. Aku melepaskan genggaman tangannya yang terasa dingin. Mungkin, ini memang sudah takdirnya. Nadia, sebaiknya kita berpisah. Ini yang terbaik untuk kita semua, kata Arif dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari hubungan yang hanya membuatku menderita. Aku memandangi wajahnya yang kini terlihat begitu asing. Dengan berat hati, aku mengemasi barang-barangku. Hanya beberapa baju dan kenangan manis yang kini terasa getir. Ibu Ratna melihatku dengan senyum penuh kemenangan. Sudah kubilang, kamu bukan level kami, bisiknya saat aku melewatinya. Kata-katanya bagai belati yang menusuk ulu hatiku. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibu memelukku erat. Mereka tidak banyak bertanya, hanya menyeka air mataku dan memberiku semangat. Aku tahu mereka juga sedih, melihat putri mereka kembali dengan tangan hampa. Tapi, aku berjanji dalam hati, kehancuran ini tidak akan menjadi akhir bagiku. Ini adalah awal dari babak baru. Aku memandang diriku di cermin. Seorang wanita dengan hijab yang terlihat rapuh. Tapi di balik kerapuhan itu, ada tekad membara. Aku akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri dan kesuksesan tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kerja keras dan keyakinan. Aku akan menunjukkan pada Ibu Ratna, bahwa dia telah membuang berlian. Setelah kembali ke rumah orang tua, aku merasa seperti puing-puing bangunan yang hancur setelah diterjang badai. Hati dan pikiranku kacau. Setiap malam, aku tak bisa tidur. Kenangan akan perlakuan Ibu Ratna terus berputar di kepalaku, seolah ia ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Aku bertanya-tanya, apa salahku? Apakah sebuah pernikahan harus benar-benar diukur dari status sosial dan kekayaan? Ayah dan ibu adalah pilar kekuatanku. Mereka tidak pernah menuntut penjelasan, apalagi menyalahkanku. Mereka hanya menyodorkan secangkir teh hangat setiap kali melihatku murung, dan memelukku erat tanpa kata-kata saat aku menangis. Ayah selalu berkata, Nadia, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, kamu tidak pernah menyerah. Nasihat sederhana itu begitu mengena di hatiku. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai mendapatkan kembali semangatku. Aku memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk mandiri. Aku tidak ingin bergantung pada orang tuaku. Suatu hari, aku teringat pada salah satu hobiku, membuat kue kering. Resep-resep kue kering yang diajarkan ibuku selalu menjadi favorit teman-temanku saat aku masih kuliah. Aku memutuskan untuk mencoba peruntungan di sana. Dengan modal seadanya yang diberikan ayah dan ibu, aku mulai membuat beberapa toples kue. Aku mencoba menjualnya dari mulut ke mulut, ke tetangga-tetangga dan teman-teman lama. Rasanya tidak mudah. Kadang ada yang menolak, kadang ada yang meremehkan. Tapi aku terus bersemangat. Lambat laun, pesanan mulai datang. Yang awalnya hanya 1-2 toples, kini bisa mencapai puluhan toples dalam seminggu. 1 tahun berlalu, bisnis kue keringku semakin berkembang. Aku bahkan bisa menyewa sebuah ruko kecil untuk memproduksi kue dalam jumlah lebih besar. Aku juga mulai berani merekrut beberapa tetangga ibu-ibu untuk membantuku. Aku sangat bersyukur. Karena dari situ, aku tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diriku yang sempat hilang. Di tengah-tengah kesibukanku, aku dipertemukan dengan Rizky. Dia adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang distribusi bahan makanan. Kami bertemu saat dia menawarkan kerjasama untuk memasok bahan baku kueku. Rizky adalah pria yang berbeda dengan Arif. Dia tidak melihatku dari status atau kekayaan, melainkan dari kerja keras dan semangat yang terpancar dari diriku.
Dia selalu mendukung dan menghargai setiap usahaku. Kamu hebat, Nat. Dari ruko sekecil ini, kamu bisa menghasilkan kue-kue yang luar biasa. Aku yakin, kamu akan menjadi pengusaha sukses. Pujinya suatu hari saat kami makan siang di sebuah warung sederhana. Aku hanya bisa tersenyum. Pujian tulus dari Rizky terasa begitu berharga, jauh lebih berharga dari perhiasan atau tas mahal yang pernah diberikan Arif. Rizky tidak hanya menjadi rekan kerja, tapi juga menjadi teman. Kami sering bertukar pikiran tentang bisnis, dan dia selalu memberikan saran-saran yang berharga. Dia juga sering menceritakan tentang perjalanannya membangun bisnis dari nol, membuatku merasa kami memiliki banyak kesamaan. Dia tidak pernah memandangku sebagai seorang janda yang gagal. Baginya, aku adalah seorang wanita yang kuat. Setelah beberapa waktu, Rizky melamarku. Awalnya aku ragu. Aku takut luka lama terulang. Aku takut akan perlakuan Ibu Ratna yang akan datang dari sosok lain. Namun, Rizky meyakinkanku. Aku tidak butuh wanita yang sempurna, Nat. Aku butuh kamu, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Aku berjanji akan menjagamu dan menghargai orang tuamu. Aku melihat ketulusan di matanya. Akhirnya, aku menerima lamarannya. Kami menikah. Pernikahan kami juga sederhana, hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Rizky adalah pria yang sabar, baik, dan sangat menghargai keluargaku. Ayah dan ibu sangat menyukainya. Mereka bilang, Rizky adalah hadiah dari Tuhan setelah semua penderitaan yang aku alami. Aku bersyukur. Bisnisku terus berkembang pesat. Dengan bantuan dan saran dari Rizky, aku tidak hanya berbisnis kue kering, tapi juga merambah ke bisnis catering. Kami sering mendapatkan pesanan untuk acara-acara besar, seperti seminar dan pernikahan. Bisnis ini berkembang sangat pesat, melebihi ekspektasiku. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Suatu hari, Rizky memberiku ide. Nadia, bagaimana kalau kita mulai berinvestasi di bidang lain? Kesehatan, misalnya. Itu bidang yang selalu dibutuhkan orang. Awalnya aku ragu, tapi Rizky berhasil meyakinkanku. Kami memulai dari hal kecil, dengan mendirikan sebuah klinik sederhana di pinggir kota. Klinik itu kami bangun dengan hati. Aku dan Rizky memastikan setiap pasien merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan terbaik. Dokter dan perawat yang kami rekrut juga dipilih dengan teliti. Klinik kami mendapatkan reputasi yang baik, dan jumlah pasien terus bertambah. Aku merasa, ini adalah takdirku yang sesungguhnya. Hari-hari kulalui dengan bahagia. Aku dan Rizky adalah tim yang solid. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Aku tidak pernah lagi memikirkan masa laluku. Luka itu memang pernah ada, tapi kini ia sudah sembuh. Hidupku kini dipenuhi rasa syukur. Aku memandang ke depan, ke arah masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tahun-tahun berlalu, dan bisnis yang kami bangun semakin kokoh. Klinik kecil yang kami dirikan dulu kini telah berkembang menjadi sebuah poliklinik besar yang melayani ribuan pasien setiap bulannya. Aku dan Rizky tidak pernah berhenti berinovasi. Kami belajar banyak, tidak hanya soal bisnis, tetapi juga soal kemanusiaan. Kami sadar, pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat penting, dan kami ingin memastikan semua orang bisa mendapatkan akses ke sana tanpa harus khawatir soal biaya. Nama baik poliklinik kami tersebar ke seluruh kota, bahkan sampai ke telinga para investor besar. Beberapa dari mereka datang menemui kami, menawarkan kerjasama untuk membangun sebuah rumah sakit. Awalnya aku terkejut, karena aku tidak pernah membayangkan akan terjun ke dunia sebesar itu. Namun, Rizky dengan bijak meyakinkanku. Ini kesempatan emas, Nat. Kalau kita kelola dengan baik, kita bisa membantu lebih banyak orang, katanya. Aku melihat impian yang lebih besar di mata Rizky. Impian untuk membantu masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, dan menciptakan lapangan kerja.
Aku memutuskan untuk mengambil tantangan ini. Bersama Rizky, kami mulai merancang rencana pembangunan rumah sakit. Kami membeli lahan strategis, merekrut arsitek terbaik, dan mengumpulkan tim ahli. Pembangunan rumah sakit itu memakan waktu bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah lelah. Kami mengawasi setiap prosesnya, memastikan setiap detailnya sempurna. Aku bahkan sering datang ke lokasi proyek, mengobrol dengan para pekerja, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku belajar banyak tentang konstruksi, manajemen, dan hal-hal teknis lainnya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Di tengah kesibukan itu, aku tidak lupa dengan diriku sendiri. Aku tetap menjadi Nadia yang sama, wanita berhijab yang sederhana dan rendah hati. Aku dan Rizky sering menghabiskan waktu bersama, mengunjungi panti asuhan atau mengadakan acara amal. Kami percaya, kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbagi dengan sesama. Suatu hari, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di tubuhku. Perasaanku jadi sensitif, dan aku sering merasa mual. Awalnya aku mengira itu hanya kelelahan. Tapi setelah beberapa hari, aku memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Tanganku gemetar saat menunggu hasilnya. Aku tak ingin terlalu berharap, takut kecewa lagi. Saat melihat 2 garis merah di alat tes itu, air mataku tumpah. Aku langsung sujud syukur, tak bisa berkata-kata. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang paling indah. Aku langsung menelepon Rizky, memberitahukan kabar bahagia ini. Suara Rizky di seberang telepon terdengar begitu bahagia. Alhamdulillah, Nadia, kita akan punya anak, katanya. Perjalananku sebagai seorang calon ibu dimulai. Rizky adalah suami siaga. Dia selalu menemaniku kontrol, memastikan aku mendapatkan asupan gizi terbaik, dan selalu menjaga perasaanku. Hubungan kami semakin erat. Kami seolah melengkapi satu sama lain. Kini, putri kami, Hana, sudah berusia 2 tahun. Dia adalah matahariku dan Rizky. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan kami. Melihat tawa dan senyumnya, aku sadar, semua penderitaan di masa lalu adalah bagian dari skenario Tuhan untuk memberiku kebahagiaan yang jauh lebih besar. Rumah sakit kami, yang kami beri nama RS Bintang Harapan, kini berdiri megah di pusat kota. Rumah sakit ini menjadi salah satu yang terbesar dan paling modern. Kami memiliki dokter-dokter terbaik, peralatan medis tercanggih, dan pelayanan yang ramah dan penuh kasih. Aku sendiri yang mengawasi setiap departemen, memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Aku sering merenung. 6 tahun lalu, aku adalah wanita yang diusir dan dicap mandul. Kini, aku adalah ibu dari seorang putri yang sehat dan pemilik rumah sakit. Hidup benar-benar sebuah misteri, dan Tuhan adalah sutradara terbaiknya. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Semua ini berkat kerja keras dan dukungan dari Rizky. Satu-satunya hal yang membuatku sedikit cemas adalah berita dari orang tuaku. Mereka sering melihat Ibu Ratna dan Arif di acara-acara sosial. Ibu Ratna terlihat sangat bangga dan sering pamer tentang menantunya yang baru. Menantunya sekarang seorang dokter. Nat, kata ibuku suatu hari. Dia pamer sekali di mana-mana. Aku hanya tersenyum. Hatiku tidak lagi sakit. Aku sudah bahagia dengan hidupku. Namun, diam-diam, aku penasaran. Siapa wanita yang berhasil memikat hati Ibu Ratna itu? Apakah dia sebaik itu? Apakah dia benar-benar seorang dokter? Aku tahu, di dalam hatiku, rasa ingin tahu itu tak bisa ditutupi. Tapi, aku tak punya waktu untuk memikirkan mereka. Aku punya terlalu banyak hal penting untuk dikerjakan. Hidupku kini berpusat pada keluargaku dan rumah sakit. Aku dan Rizky bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik. Aku tak pernah menduga bahwa takdir akan kembali mempertemukanku dengan masa lalu yang ingin kuhindari. Takdir yang akan membuat Ibu Ratna terkejut dan mungkin menyesali perbuatannya. Suatu sore,
Aku menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha. Rizky berhalangan hadir karena ada urusan di luar kota, jadi aku datang sendiri. Aku mengenakan gamis berwarna pastel yang sederhana, dengan jilbab yang senada. Penampilanku tidak mencolok, tapi aku tetap merasa percaya diri. Aku menyapa beberapa rekan bisnis dan mengobrol santai. Di tengah keramaian, mataku tak sengaja bertemu dengan sepasang mata yang sangat kukenal. Matanya membelalak, lalu mengerutkan dahi, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu Arif, mantan suamiku. Dia mengenakan jas mahal, berdiri tak jauh dariku, bersama seorang wanita yang anggun dan seorang wanita parubaya yang tak asing di mataku. Ya, itu Ibu Ratna. Wajahnya menua, tapi sorot matanya yang penuh kesombongan tidak pernah berubah. Aku langsung tahu, wanita anggun di samping Arif adalah menantu barunya. Ibu Ratna melihatku, tapi dia hanya mendengus, seolah aku adalah debu yang tidak layak untuk dilihat. Sementara itu, Arif hanya menunduk, menghindari kontak mata denganku. Aku tahu, aku bisa saja pergi dari sana. Tapi aku memutuskan untuk tetap tinggal. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa aku harus menghindar? Aku menghampiri seorang teman lama, Dini, dan kami mengobrol. Dini adalah teman kuliahku. Dia tahu persis bagaimana aku diusir dari keluarga Arif. Nadia, kamu cantik sekali hari ini, sapa Dini. Bagaimana kabarmu? Aku dengar kamu sekarang sukses besar. Selamat ya. Aku tersenyum. Alhamdulillah, Din. Semua berkat bantuan Tuhan, jawabku. Dini melirik ke arah Ibu Ratna dan Arif, lalu berbisik, itu mantan mertua dan mantan suamimu, kan? Mereka melihatmu. Aku mengangguk. Biarkan saja. Aku tidak punya urusan lagi dengan mereka, kataku dengan santai. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah bahagia. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentangku. Tak lama kemudian, Ibu Ratna menghampiriku. Wajahnya terlihat terpaksa. Nadia, ya? Wah, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih sama, ya? Katanya dengan nada meremehkan. Ya, Bu. Alhamdulillah, saya baik, jawabku sambil tersenyum ramah. Oh, ini menantuku, Siti, katanya sambil menarik Siti mendekat. Dia seorang dokter, lulusan terbaik dari universitas ternama. Siti tersenyum dan mengulurkan tangan. Saya Siti, salam kenal. Aku menjabat tangannya. Senyumnya tulus, berbeda dengan sikap Ibu Ratna. Saya Nadia, kataku. Wah, keren sekali ya, Bu, punya menantu dokter. Ibu Ratna tersenyum bangga. Dia tidak tahu bahwa aku punya rumah sakit. Arif akhirnya angkat bicara. Nadia, kamu terlihat bahagia. Kata-katanya terdengar aneh, seperti dia sedang mencoba memastikan apakah aku benar-benar bahagia atau hanya berpura-pura. Tentu saja, Arif. Aku sudah menikah lagi dan punya seorang anak, jawabku dengan santai. Mata Arif membelalak. Dia terlihat terkejut. Anak? Ibu Ratna langsung menyahut dengan nada sinis. Kamu bisa punya anak? Oh, pasti dari pernikahanmu yang sekarang. Dulu saja tidak bisa, katanya. Aku hanya tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Semua kehendak Tuhan, kataku. Ibu Ratna mendengus. Dia tampaknya tidak senang dengan kebahagiaanku. Siti, yang sedari tadi hanya diam, kini angkat bicara. Maaf ya, Kak Nadia. Ibu memang suka begitu, bisiknya. Aku tersenyum. Ternyata dia orang yang baik. Dia merasa tidak nyaman dengan sikap mertuanya. Tidak apa-apa, jawabku. Aku tahu, menjadi menantu Ibu Ratna tidak akan mudah, bahkan untuk seorang dokter.
Setelah pertemuan singkat itu, aku kembali mengobrol dengan Dini. "Bagaimana rasanya bertemu mereka lagi?" tanya Dini. "Biasa saja, Din. Aku tidak merasakan apa-apa. Hati ini sudah bersih." Jawabku jujur. Aku tidak bohong. Aku sudah terlalu bahagia untuk memikirkan dendam. Aku hanya kasihan pada Siti. Pertemuan itu meninggalkan sedikit jejak di hatiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Siti. Dia terlihat seperti wanita baik-baik. Aku merasa dia tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk dari Ibu Ratna. Tapi, itu bukan urusanku. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya lagi. Namun, takdir punya rencana lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuan ini hanya permulaan. Aku tidak menyangka bahwa aku akan segera bertemu lagi dengan mereka. Takdir yang akan membuat mereka semua terkejut. Sejak pertemuan di acara amal itu, pikiranku sering melayang ke Siti. Dia terlihat begitu baik, jauh berbeda dengan Ibu Ratna. Aku merasa kasihan padanya. Dia pasti tidak tahu bagaimana rasanya menjadi menantu Ibu Ratna, yang selalu ingin mengendalikan segalanya. Aku berharap dia bisa bahagia. Suatu hari, aku mengadakan rapat dewan direksi di rumah sakit. Kami sedang membahas restrukturisasi manajemen untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu yang kami bahas adalah mencari kepala bedah baru. Dr. Budi, kepala bedah yang lama, memutuskan untuk pensiun, dan kami butuh sosok yang profesional, cerdas, dan punya jiwa kepemimpinan. Aku dan Rizky sudah melakukan banyak wawancara, tapi belum ada yang benar-benar memuaskan. Tiba-tiba, asisten pribadiku, Rina, masuk. Bu Nadia, dokter yang kami rekomendasikan dari Rumah Sakit Sejahtera sudah datang. Beliau bernama Dr. Siti. Beliau datang bersama suaminya, Pak Arif, katanya. Jantungku berdegup kencang. Siti, Arif, rasanya dunia ini sempit sekali. Aku menenangkan diriku. Baik, Rina. Persilakan mereka masuk, kataku. Rizky yang duduk di sampingku menatapku bingung. Ada apa, sayang? Tanyanya. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Hanya kebetulan yang lucu. Jawabku. Aku tidak ingin menceritakan masa laluku terlalu detail padanya. Pintu terbuka, dan Arif masuk lebih dulu. Wajahnya terkejut melihatku. Dia menelan ludah, seolah dia baru saja melihat hantu. Di belakangnya, Siti masuk dengan wajah ceria. Selamat pagi, Bu Nadia. Saya Dr. Siti, dan ini suami saya, Arif. Maaf, saya tidak tahu kalau ibu yang punya rumah sakit ini, katanya. Siti tidak mengenali saya. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Dr. Siti. Selamat datang. Silakan duduk, kataku dengan ramah. Arif masih mematung di dekat pintu. Aku meliriknya dan dia langsung duduk di samping Siti. Wajahnya pucat pasi. Rizky hanya tersenyum sopan, tidak tahu apa-apa. Jadi, Dr. Siti, silakan ceritakan pengalaman Anda, kataku, berusaha profesional. Siti mulai menjelaskan pengalamannya. Dia adalah seorang dokter bedah yang sangat kompeten, dengan banyak prestasi. Dia juga sangat ramah dan sabar. Aku bisa melihat, dia memang seorang dokter yang luar biasa. Rizky dan aku saling berpandangan. Kami tahu, Dr. Siti adalah orang yang kami cari. Dia memiliki semua kualitas yang kami butuhkan. Rapat berjalan dengan lancar. Aku tidak mengungkapkan identitasku sebagai pemilik rumah sakit. Aku hanya memperkenalkan diri sebagai manajer operasional. Setelah rapat, Siti terlihat sangat senang. Terima kasih, Bu Nadia, atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa bergabung di rumah sakit ini, katanya. Dia menatapku dan tersenyum tulus. Aku tahu dia tidak tahu apa-apa. Sama-sama, Dr. Siti, jawabku. Arif, di sisi lain,
tidak bisa menatap mataku. Dia hanya diam, membiarkan Siti yang berbicara. Saat Siti pamit, dia buru-buru menyusulnya, seolah ingin menghindari percakapan denganku. Aku hanya bisa menghela napas. Aku merasa kasihan padanya. Dia terlihat sangat menyesal. Setelah mereka pergi, Rizky menatapku dengan serius. "Nadia, ada apa? Kenapa Arif terlihat seperti melihat hantu?" tanyanya. Aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Aku menceritakan bagaimana aku diusir dari rumahnya, bagaimana Ibu Ratna memperlakukanku. Rizky mendengarkan dengan sabar. Dia menggenggam tanganku. "Sayang, aku tahu kamu pasti sakit hati. Tapi lihat, sekarang kamu sudah berada di puncak. Kamu tidak perlu membalas dendam," katanya. Aku mengangguk. "Aku tidak akan membalas dendam, Mas. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksi Ibu Ratna nanti, saat dia tahu aku pemilik rumah sakit ini," kataku. Aku memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitasku dari Siti. Aku ingin melihat bagaimana dia berinteraksi dengan Ibu Ratna. Apakah dia akan menceritakan segalanya? Ataukah dia akan menjaga rahasia itu? Aku ingin melihat seberapa kuat Siti sebagai menantu Ibu Ratna. Aku juga merasa ini adalah takdir yang harus kuhadapi. Tuhan mempertemukanku dengan mereka lagi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi takut pada mereka. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk rumah sakitku dan untuk semua orang yang bekerja di sana. Aku resmi menerima Dr. Siti sebagai kepala bedah di RS Bintang Harapan. Selama beberapa minggu pertama, aku hanya mengamati dari jauh. Aku ingin memastikan dia memang profesional dan tidak terpengaruh oleh kelakuan Ibu Ratna. Dr. Siti sangat profesional. Dia bekerja dengan cekatan, memiliki relasi yang baik dengan para perawat dan dokter lain, dan yang paling penting, dia sangat peduli dengan pasiennya. Aku melihatnya, ia menolong seorang pasien tua yang tak memiliki biaya. Ia bahkan memberikan uangnya pribadi untuk pengobatan. Suatu hari, saat aku sedang meninjau ruang operasi, aku mendengar perawat-perawat sedang bergosip. "Dokter Siti itu cantik sekali ya," kata salah satu perawat. "Iya, dan dia juga baik sekali. Tidak sombong, padahal suaminya itu anak pengusaha kaya," sahut perawat lain. Aku dengar, dia menantu kesayangan Ibu Ratna. Ibu Ratna sangat bangga padanya. Hatiku terasa geli mendengarnya. Mereka tidak tahu bahwa Ibu Ratna adalah mantan mertua jahatku. Mereka hanya melihat dari luarnya saja. Aku tersenyum dalam hati. Ternyata Ibu Ratna tetap sama, suka pamer dan sombong. Aku sering bertemu dengan Siti di rumah sakit. Dia selalu menyapaku dengan ramah dan tersenyum. "Selamat pagi, Bu Nadia," sapanya. "Bagaimana kabar Ibu hari ini?" Kami sering mengobrol tentang pekerjaan, dan aku mulai menyukai Siti. Dia adalah wanita yang cerdas, rendah hati, dan berempati. Aku merasa dia tidak pantas memiliki mertua seperti Ibu Ratna. Suatu sore, aku melihat Siti sedang duduk sendirian di taman rumah sakit. Wajahnya terlihat murung. Aku menghampirinya. "Dokter Siti, ada apa? Kamu terlihat sedih," tanyaku. Siti menatapku dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah," jawabnya. "Lelah kenapa? Apakah ada masalah di sini?" tanyaku. Siti menggeleng. "Tidak, Bu. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya di rumah. Ibu mertuaku, dia selalu membandingkan saya dengan orang lain. Dia selalu ingin saya sempurna. Dia bahkan sering pamer ke teman-temannya tentang saya, seolah saya adalah sebuah trofi," katanya dengan nada lelah. Matanya berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya. "Sabar ya, Dokter Siti. Semua orang punya masalah. Yang penting,
Kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengubahmu, kataku. Siti menatapku, matanya memancarkan rasa terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu benar. Saya akan mencoba untuk bersabar, katanya. Omong-omong, ibu mertua saya sangat bangga dengan pekerjaan saya di rumah sakit ini, katanya. Dia bilang, rumah sakit ini adalah salah satu yang terbaik di kota. Dia selalu bilang, ini adalah rumah sakit tempat menantuku bekerja. Seolah itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Aku tertawa dalam hati. Ibu Ratna tidak tahu bahwa rumah sakit ini adalah milikku. Dia tidak tahu bahwa dia sedang membanggakan rumah sakit yang dibangun oleh orang yang pernah dia buang. Aku merasa, ini adalah karma yang manis untuknya. Siti lalu menceritakan bahwa ibu mertuanya sedang mengadakan pesta besar di rumah. Katanya untuk merayakan keberhasilan Arif. Entah keberhasilan apa, karena Arif tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa ibunya, katanya. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Saya tidak suka pamer. Aku memandang Siti. Dia terlihat sangat tidak nyaman. Dia adalah wanita yang sederhana, yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Aku merasa kasihan padanya. Aku tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu. Aku tahu bagaimana rasanya memiliki mertua yang selalu ingin mengendalikan hidupmu. Saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberikan saya kesabaran, kata Siti. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya lelah. Aku menghela napas. Siti, jangan khawatir. Tuhan tidak akan membiarkanmu sendirian. Semua penderitaan ini akan ada hikmahnya, kataku. Aku tidak bisa memberitahunya yang sebenarnya sekarang. Tapi aku akan memastikan Siti tidak merasakan penderitaan yang sama denganku. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku akan membalas kebaikan Siti dengan cara yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku akan membantunya, dengan cara yang tidak akan membuat Ibu Ratna tahu. Aku akan membantunya, karena dia adalah wanita yang baik dan tulus. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan memikirkannya. Aku akan membuat Ibu Ratna terkejut. Sangat terkejut. Keesokan harinya, aku mendapatkan sebuah amplop undangan di meja kerjaku. Sebuah undangan pesta perayaan dari keluarga Arif. Nama pengirimnya adalah Ibu Ratna dan Arif. Aku tersenyum. Ternyata Ibu Ratna benar-benar mengadakan pesta besar. Aku yakin, pesta ini hanya untuk memamerkan menantu barunya, Siti, dan untuk menunjukkan pada semua orang bahwa dia adalah wanita yang beruntung. Aku menunjukkan undangan itu pada Rizky. Wah, kita diundang juga, Mas, kataku. Rizky melihat undangan itu. Mungkin mereka ingin minta maaf, katanya. Aku tertawa. Tidak mungkin. Ibu Ratna tidak pernah minta maaf. Dia hanya ingin pamer, jawabku. Aku memutuskan untuk tidak datang. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk menghadiri pesta yang hanya berisi pameran kemewahan. Aku lebih baik menghabiskan waktuku di rumah sakit atau bersama keluargaku. Tapi Rizky memiliki ide lain. Kenapa tidak datang saja, Nat? Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bahagia. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak lagi peduli dengan mereka, katanya. Aku berpikir sejenak. Rizky benar. Aku tidak perlu menghindar. Aku harus menghadapi mereka, menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan lagi Nadia yang dulu, yang mudah diintimidasi. Aku memutuskan untuk datang. Pada hari H, aku mengenakan gamis berwarna hitam yang elegan, dengan jilbab yang senada. Aku tidak memakai perhiasan yang mencolok, hanya kalung mutiara sederhana yang diberikan Rizky. Rizky mengenakan setelan jas yang rapi. Kami terlihat sederhana, tapi elegan. Kami datang ke pesta itu seperti pasangan pada umumnya. Pesta itu sangat meriah.
Ada banyak orang penting di sana, dari pengusaha, pejabat, hingga artis. Aku melihat Ibu Ratna menyambut para tamu dengan senyum lebar. Dia mengenakan gaun yang sangat mewah, dengan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan tangannya. Dia terlihat sangat bangga. Aku melihat Siti. Dia mengenakan gaun yang indah, tapi wajahnya terlihat tidak nyaman. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Dia hanya tersenyum tipis, dan matanya sering melirik ke arah Arif. Arif sendiri terlihat canggung. Dia tidak bisa tersenyum lepas. Dia seperti boneka yang digerakkan oleh ibunya. Ibu Ratna melihatku. Dia terkejut. Matanya membelalak, tapi dia segera menguasai diri. Dia menghampiriku. "Nadia, kamu datang juga? Wah, tidak sangka. Apa kabar?" Sapanya dengan senyum palsu. "Baik, Bu. Terima kasih atas undangannya," jawabku. "Oh, ini suamimu?" tanyanya sambil melirik Rizky. "Ya, Bu. Kenalkan, ini suamiku, Rizky," kataku. Rizky mengulurkan tangan. "Selamat malam, Bu Ratna." "Saya Rizky," katanya. Ibu Ratna menjabat tangannya dengan ragu. "Kamu terlihat sukses," katanya. "Alhamdulillah, Bu," jawab Rizky. Ibu Ratna mendengus. Dia tidak suka melihat kami bahagia. Siti menghampiriku. "Kak Nadia, Ibu maafkan dia ya," bisiknya. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Siti. Kamu terlihat cantik sekali malam ini," kataku. Siti tersenyum tulus. "Terima kasih, Kak. Ibu terlalu berlebihan," katanya. Ibu Ratna menarik Siti mendekat. "Lihat, teman-teman. Ini menantuku, Siti. Dia seorang dokter bedah. Dia bekerja di salah satu rumah sakit terbaik di kota ini," katanya dengan bangga. "Dia bahkan menjabat sebagai kepala bedah." Aku melihat Siti tersipu malu. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Ibu Ratna lalu melihatku dan tersenyum sinis. "Kamu tahu, Nadia, dulu Arif sering sakit-sakitan. Untung sekarang ada Siti. Dia bisa mengurus Arif," katanya. "Dia ingin membuatku cemburu. Tapi aku tidak cemburu. Aku sudah terlalu bahagia dengan hidupku." Aku hanya tersenyum. "Ya, Bu. Alhamdulillah," kataku. Ibu Ratna terlihat kesal. Dia ingin aku menangis, tapi aku tidak menangis. Aku sudah tidak peduli. Dia tidak tahu bahwa aku punya senjata rahasia. Senjata yang akan menghancurkan keangkuhannya. Malam itu, aku dan Rizky mengobrol dengan beberapa teman lama yang juga datang. Mereka semua tahu ceritaku. Mereka semua tahu bagaimana aku diusir dari keluarga Arif. Mereka semua tahu bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Mereka semua bangga padaku. Aku merasa kehadiran mereka adalah hadiah dari Tuhan. 1 bulan setelah pesta itu, RS Bintang Harapan mengadakan acara gala dinner dalam rangka perayaan ulang tahun ke-5. Acara ini adalah momen penting bagi kami. Kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, mulai dari staf, dokter, hingga investor. Aku dan Rizky mempersiapkan acara ini dengan sangat matang. Kami ingin acara ini berkesan bagi semua orang. Kami mengundang banyak orang penting, termasuk staf rumah sakit. Tentu saja, aku mengundang Dr. Siti. Siti datang bersama Arif dan Ibu Ratna. Ketika aku melihat mereka, jantungku berdegup kencang. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Ini adalah momen di mana aku akan mengungkapkan kebenaran. Di tengah acara, Direktur Rumah Sakit, Pak Jono, naik ke atas panggung. Dia memulai pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Dia lalu berbicara tentang sejarah rumah sakit, bagaimana kami membangunnya dari nol. Aku hanya tersenyum, melihat wajah-wajah yang penuh kebahagiaan di hadapanku.
Rumah Sakit Bintang Harapan tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan dari banyak pihak. Tapi, ada satu sosok yang paling berjasa. Beliau adalah pendiri dan pemilik rumah sakit ini. Beliau adalah wanita yang sangat berdedikasi, cerdas, dan berjiwa sosial. Beliau tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi kami ingin beliau maju dan mengucapkan beberapa patah kata, kata Pak Jono. Aku tersenyum. Aku tahu ini saatnya. Rizky menggenggam tanganku. Dia tersenyum, matanya memancarkan rasa bangga. Pergi, sayang, bisiknya. Aku mengangguk. Aku bangkit dari kursiku dan berjalan menuju panggung. Seluruh mata memandangku, dan aku bisa merasakan tatapan Ibu Ratna yang penuh kebingungan. Siapa dia? Kenapa dia naik ke panggung? Bisik Ibu Ratna pada Siti. Siti menggeleng. Saya tidak tahu, Bu, jawabnya. Aku bisa melihat wajah Arif yang pucat pasi. Dia tahu siapa aku. Dia tahu kebenaran akan segera terungkap. Aku naik ke atas panggung. Lampu sorot menyorot ke arahku. Aku memandangi kerumunan orang. Aku melihat wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, dan aku melihat wajah-wajah yang penuh rasa bangga. Aku melihat Ibu Ratna yang kini terlihat sangat bingung. Aku melihat Arif yang menunduk, tidak berani menatapku. Dan aku melihat Siti yang menatapku dengan mata yang membelalak. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Nadia, kataku. Suara riuh terdengar di seluruh ruangan. Beberapa orang terkejut, beberapa orang lain terkesima. Saya adalah pemilik Rumah Sakit Bintang Harapan. Ruangan itu hening seketika. Aku bisa mendengar suara orang-orang yang berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku melihat Ibu Ratna. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, dan bibirnya bergetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bahwa wanita yang pernah dia buang, kini adalah pemilik rumah sakit tempat menantunya bekerja. Arif mendongak. Matanya memancarkan rasa penyesalan yang mendalam. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa mengubah masa lalu. Dia hanya bisa melihatku, di atas panggung, sebagai wanita yang sukses, yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah dia bayangkan. Siti menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia terkejut, tapi juga terlihat bangga. Dia tahu, dia bekerja di rumah sakit yang didirikan oleh wanita yang pernah diperlakukan tidak adil. Dia tahu, dia bekerja di tempat yang penuh dengan cinta dan dedikasi. Aku memandang Ibu Ratna lagi. Dia terlihat sangat hancur. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan keangkuhannya. Dia tidak bisa lagi pamer tentang menantu barunya. Karena dia tahu, menantu barunya bekerja untukku. Dia tahu, dia telah membuang berlian. Aku berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, dengan mata tertuju pada Ibu Ratna yang kini mematung di antara kerumunan tamu. Wajahnya bagai lukisan yang kehilangan warnanya, pucat pasi dan penuh keterkejutan. Sesaat, aku hampir merasa iba. Namun, kilas balik perlakuan kejamnya di masa lalu berkelebat di benakku, membuat hatiku kembali mengeras. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan takdir. Aku mengalihkan pandangan dari Ibu Ratna, menatap semua tamu yang hadir. 5 tahun lalu, saya adalah wanita yang tidak memiliki apa-apa. Saya hanyalah wanita sederhana yang bermimpi membangun keluarga. Namun, takdir berkata lain. Saya harus berpisah dengan suami saya dan kembali ke titik nol. Kataku, suaraku terdengar tegas dan penuh keyakinan. Beberapa mata terlihat berkaca-kaca, terutama para kolega dan teman-teman lama yang tahu betul perjuanganku. Pada saat itu, saya merasa hancur. Saya merasa hidup saya tidak berarti lagi. Namun, saya sadar, kehancuran itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah babak baru. Lanjutku. Aku melihat Siti. Matanya memancarkan kekaguman. Dia mengerti. Dia tahu,
Wanita di hadapannya bukanlah wanita yang sombong, melainkan wanita yang berjuang dari nol. Saya dan suami saya, Rizky, memulai semuanya dari sebuah klinik kecil. Kami berinvestasi di bidang yang kami percaya bisa membawa perubahan. Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kami percaya setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras dan doa, impian kami menjadi nyata, kataku. Aku menoleh ke arah Rizky. Dia tersenyum dan mengangguk, memberiku kekuatan. Rumah Sakit Bintang Harapan adalah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan keyakinan. Rumah sakit ini bukan hanya milik kami, tapi milik semua orang yang bekerja di sini. Kalian adalah keluarga saya. Kalian adalah tim terbaik yang pernah saya miliki, kataku. Tepuk tangan riuh terdengar, dan aku melihat beberapa staf meneteskan air mata. Pidatoku singkat, tapi penuh makna. Aku tidak menyebutkan nama Ibu Ratna atau Arif. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka telah membuang berlian. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku sudah bahagia. Dan kebahagiaanku jauh lebih berharga dari semua kekayaan mereka. Setelah pidato, aku turun dari panggung. Beberapa orang menghampiriku, mengucapkan selamat. Mereka semua kagum dengan perjuanganku. Aku menyapa mereka dengan ramah, dan aku merasa ini adalah malam terindah dalam hidupku. Tiba-tiba, Siti menghampiriku. Wajahnya terlihat sedih. Kak Nadia, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf atas perlakuan Ibu Ratna di masa lalu. Saya tidak tahu dia memperlakukan kakak sekejam itu, katanya. Air matanya menetes. Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Siti, kamu tidak salah. Kamu tidak perlu meminta maaf, kataku. Kamu adalah wanita yang baik, dan kamu adalah dokter yang hebat. Aku bangga memiliki orang sepertimu di timku. Saya merasa tidak nyaman dengan ibu, katanya. Dia selalu pamer dan membandingkan saya dengan orang lain. Saya tidak suka itu. Saya merasa seperti boneka yang digerakkan olehnya. Aku menggenggam tangannya. Siti, dengarkan saya. Jangan biarkan orang lain mengubahmu. Jadilah dirimu sendiri. Kamu adalah dokter yang hebat. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu, kataku. Siti memelukku. Terima kasih, Kak Nadia, katanya. Aku tersenyum. Aku merasa aku telah membuat teman baru. Seorang teman yang tulus. Aku melihat Ibu Ratna dari jauh. Dia terlihat sangat hancur. Dia tahu dia telah kalah. Dia tahu dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaannya. Dia tahu dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Aku melihat Arif berdiri di sampingnya. Dia menunduk, tidak berani menatapku. Aku tidak lagi peduli dengan mereka. Aku sudah bahagia. Aku punya suami yang mencintaiku, anak yang menggemaskan, dan pekerjaan yang aku cintai. Aku merasa hidupku sudah sempurna. Setelah acara gala dinner yang mengejutkan itu, Ibu Ratna dan Arif menjadi topik perbincangan di kalangan sosialita. Kisah bagaimana Ibu Ratna mengusir Nadia, dan bagaimana Nadia bangkit dari keterpurukan dan menjadi pemilik rumah sakit tempat menantunya bekerja, menjadi cerita yang menyebar luas. Mereka dihina, dicemooh, dan dikucilkan. Semua orang tahu, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Ibu Ratna mencoba untuk memperbaiki citranya. Dia datang ke rumah sakit, mencoba menemuiku. Tapi aku tidak mau. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku tidak ingin mendengar kata-kata manis yang palsu darinya. Aku sudah terlalu lelah dengan semua sandiwara ini. Suatu hari, Siti datang menemuiku. Kak Nadia, Ibu Ratna, dia ingin meminta maaf padamu, katanya. Aku menatap Siti. Siti, aku tidak membenci Ibu Ratna.
Tapi aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku hanya ingin hidup damai, jawabku. Siti mengangguk. Saya mengerti, Kak. Saya juga sudah lelah. Saya sudah bilang pada ibu, tidak perlu minta maaf. Cukup biarkan kakak hidup bahagia, katanya. Aku tersenyum. Siti benar-benar wanita yang baik. Aku merasa dia adalah orang yang harusnya menjadi menantunya Ibu Ratna dari dulu. Aku berterima kasih pada Tuhan karena telah mempertemukanku dengan Siti. Aku dan Siti menjadi teman baik. Kami sering makan siang bersama, mengobrol tentang pekerjaan dan kehidupan. Siti menceritakan bagaimana Ibu Ratna kini tidak lagi sombong. Dia tidak lagi pamer, karena dia tahu dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia kehilangan kehormatan, dan itu lebih berharga daripada kekayaan. Arif mencoba menghubungiku. Dia mengirimkan pesan singkat, "Nadia, aku menyesal. Aku salah. Maafkan aku." Aku membaca pesan itu, tapi aku tidak membalasnya. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk memikirkan masa lalu. Aku sudah punya Rizky, suami yang mencintaiku, dan Hana, putriku yang menggemaskan. Aku sudah bahagia. Aku tidak ingin membalas dendam pada Arif atau Ibu Ratna. Aku hanya ingin hidup bahagia. Dan kebahagiaanku adalah balas dendam terbaik. Aku telah membuktikan pada mereka bahwa harga diri dan kesuksesan tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh kerja keras, keyakinan, dan kebaikan hati. Tahun-tahun berlalu, dan RS Bintang Harapan menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia. Kami membuka cabang di beberapa kota, dan kami memiliki ribuan karyawan. Aku dan Rizky adalah tim yang solid. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Suatu hari, aku melihat Ibu Ratna di sebuah toko. Dia terlihat menua, dan tidak lagi terlihat sombong. Dia melihatku, dan dia hanya menunduk. Dia tidak berani menatap mataku. Aku hanya tersenyum. Aku merasa dia telah mendapatkan karmanya. Novel ini adalah kisahku. Kisah tentang seorang wanita berhijab yang diusir dan diremehkan, tapi bangkit dari keterpurukan dan menjadi seorang pengusaha sukses. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan takdir. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu indah, tapi kita bisa membuatnya menjadi indah. Kita bisa menjadi sutradara dari kisah kita sendiri. Aku memandang ke depan, ke arah masa depan yang cerah. Aku tahu, hidupku masih panjang. Dan aku siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Aku tidak lagi takut. Aku adalah Nadia, wanita yang kuat, yang tidak akan pernah menyerah.